لقد تعرضت دولتنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة نعدها صديقة، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها، وأبلغناها بذلك مرارا عبر قنواتنا الدبلوماسية. Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta penyelesaian perang dengan Iran dilakukan lebih cepat. Akankah perang di Timur Tengah segera berakhir? Perang AS Israel dengan Iran berdampak masif. Kerusakan terjadi di mana-mana. Korban meninggal hingga sosial ekonomi negara-negara di dunia terdampak. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sudah bersuara meminta pemimpin dunia menghentikan perlombaan senjata dan mulai berdamai. Juga, Presiden Rusia Vladimir Putin ikut andil mendorong perdamaian. Putin menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar perang dengan Iran segera diakhiri. Putin juga mendorong agar dilakukan jalur mediasi yang sudah dilakukan antara pemimpin negara-negara Teluk dengan Presiden Iran. Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. В свою очередь, президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Namun, alih-alih menerima saran Putin, Trump malah balik menangkis dengan meminta Rusia menyelesaikan perang dengan Ukraina terlebih dahulu. Trump menolak Putin ikut campur dalam perang melawan Iran. Yes, I had a very good call with President Putin. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Jual beli serangan memang terus terjadi. Negara yang berkonflik belum berhenti mempertontonkan kekuatan militer mereka lewat peluncuran rudal hingga serangan udara. Informasi dari perkembangan perang Iran melawan Amerika Serikat dan juga Israel masih akan kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV usai jeda.
Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan adanya awal dari sebuah negara baru. Hal ini disampaikan Trump dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Florida pada Senin malam waktu setempat. Trump menyebut operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika dan Israel juga telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara negara tersebut. War is, quote, very complete, but your defense secretary says Well, I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here, I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk bagian hukum dan internasional Kazim Garibabadi mengatakan konflik dengan Amerika dan Israel hanya akan terjadi jika ada jaminan agresi tidak terulang kembali. Ia menambahkan bahwa prioritas Iran saat ini adalah untuk membela negaranya usai pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei wafat dalam serangan. Kazim juga menyebut keputusan penghentian perang hanya berada di tangan Iran. الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Donald Trump untuk segera menghentikan perang dengan Iran. Sementara Iran bilang bahwa pihaknya yang memberikan keputusan kapan perang berakhir. Kami akan ulas bersama dengan pengamat Timur Tengah. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Faisal Assegaf. Assalamualaikum, Bung Faisal. Waalaikumsalam, Mbak Distia. Iya, kedua belah pihak bisa saling mengklaim begitu ya. Amerika Serikat mengklaim bahwa pasukan dari Iran di berbagai sektor, ketahanan, kemudian juga ada beberapa aspek sudah digempur oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kemudian di sisi lain Iran mengatakan penentu akhir ini ada di tangan Iran. Nah, bagaimana Anda melihat ini soal ketahanan rezim Iran untuk mempersiapkan kemudian ketidakpastian dari kebijakan Trump ini? Yang pertama memang Iran adalah satu-satunya negara dari semua negara muslim. Kalau kita lihat anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, itu anggotanya 57 negara berpenduduk mayoritas muslim. Kalau tidak salah Kosovo belum masuk, Somaliland juga yang baru diakui oleh Israel sebagai negara belum masuk. Itu semuanya pro Palestina. Tapi hanya Iran yang anti Zionis. Sejak perubahan rezim dari rezim kerajaan yang dipimpin Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi rezim mullah Republik Islam Iran, mereka mendeklarasikan secara terbuka sebagai anti Zionis. Anti Zionis sekaligus juga anti Amerika karena Amerika sekutu istimewanya. Nah, Iran bukan sekedar deklarasi, bukan sekedar omon-omon, tapi dia mempraktekkan apa yang disebut itu anti Zionis. Makanya Iran membantu pendirian milisi Hizbullah, milisi Syiah paling kuat di Lebanon untuk menghadapi Israel karena Lebanon dengan Israel kan berbatasan darat.
Nah, kemudian juga Iran membantu pendirian Hamas, Jihad Islam. Bukan hanya membantu pendirian, tapi juga mendanai, terus mempersenjatai, terus melatih, dan memberikan teknologi. Hasil Sunday Times itu selama 2014 sampai 2020 itu Iran menggelontorkan dana terhadap Hamas saja 220 juta dolar Amerika Serikat. Nah, sedangkan ke Hizbullah tahun lalu 1 miliar dolar. Nah, ketika Iran mendukung negara-negara ini untuk berperang melawan Israel, Hamas dengan Jihad Islam untuk mengusir penjajah Israel, sedangkan Hizbullah untuk mempertahankan wilayah Lebanon dari invasi Israel. Nah, sekarang Iran membuktikan sebagai pemimpin proksi, mereka juga membuktikan mereka berani melawan Amerika dan Israel sekaligus. Saya kira karena mereka sudah mendeklarasikan dari awal sejak 1979, Iran sudah membuktikan ketahanan mereka di embargo ekonomi, di embargo militer itu sejak 1979, tapi rakyat Iran bisa bertahan karena mereka punya pride sebagai sebuah bangsa. Saya pernah ke Iran 3 kali, 2015, kemudian 2023 dan 2024. Saya melihat sendiri ketika kematian Ibrahim Raisi itu disolatkan di Universitas Teheran, itu puluhan ribu rakyat Iran turun ke Teheran. Teheran sampai macet karena saya juga ikut salat di sana, dan Ismail Haniah waktu itu yang berpidato memberikan pernyataan bela sungkawa. Jadi Iran sudah terbukti kuat, dan sekarang pun malah ketika Amerika dengan Israel menyerang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, itu kan dalam hitungan Trump maupun Netanyahu dipikir dengan menghabisi pemimpin tertinggi Iran akan chaos, Iran akan rusuh, dan itu akan dimanfaatkan kelompok oposisi dibantu CIA dan Mossad yang sudah ada di lapangan untuk menumbangkan rezim. Tapi kenyataannya sebaliknya, Iran makin solid, ribuan orang turun ke jalan di 4 kota besar, ibu kota Teheran, Mashhad, Shiraz, dan Isfahan. Dan mereka bukan hanya berduka dan marah, tapi meminta kepemimpinan Iran, angkatan bersenjata Iran, dan garda revolusi memberikan balasan yang setimpal. Nah, inilah perbedaan antara Trump dengan Netanyahu dengan Mujtaba Khamenei sekarang. Jadi ketika Iran melancarkan serangan balasan, mereka dapat dukungan rakyat. Sedangkan Amerika menurut polling dari Quinnipiac maupun Fox maupun CNN itu lebih dari setengah, sekitar 53% tidak mendukung perang yang dilakukan Trump terhadap Iran. Di Tel Aviv juga sudah mulai muncul demonstrasi-demonstrasi karena ketika 2 tahun perang Gaza itu sampai 100-an ribu lebih orang Israel kumpul di Tel Aviv meminta perang dihentikan. Karena perang yang dilakukan Netanyahu itu sangat berbahaya bagi eksistensi Israel karena mengancam, membuat rakyat Israel ketakutan. Israel ini kan negara imigran, sekitar 90-an% mereka imigran, terutama dari Eropa, Yahudi Askenazi. Nah, salah satu jaminan imigran datang ke sebuah negara atau tinggal di sebuah negara baru, artinya kan mereka butuh jaminan keamanan dan kesejahteraan. Nah, ini yang tidak didapatkan dengan 2 kali perang dalam waktu dekat, perang melawan Hamas dan milisia lainnya di Gaza, dan juga perang dengan Iran. Ini jauh lebih mengerikan dengan Iran. Israel 2 tahun berperang melawan Iran saja tidak bisa menang, tidak bisa melemahkan Hamas, tidak bisa mendemilitarisasi Gaza, apalagi dengan Iran, sebuah angkatan bersenjata dari sebuah negara. Saya kira Iran sudah membuktikan ketahanannya. Perang 8 tahun, perang Iran-Irak 1980-1988 itu adalah perang terlama, sedangkan buat Israel, perang terlama hanya menghadapi sebuah kelompok bersenjata, itu sangat tidak sebanding. Oke, berarti tujuan Amerika Serikat kemudian untuk bisa menumbangkan rezim di Iran ini menurut Anda tidak akan pernah terwujud? Ya, sebenarnya sudah gagal. Karena kita lihat euforia Trump bagaimana sebelum ada konfirmasi dari pihak Teheran, itu Netanyahu maupun Trump sudah bilang bahwa Khamenei sudah tewas. Artinya mereka sudah sangat gegap gempita, dipikirnya akan bisa hanya hitungan 2-3 hari setelah tewasnya Khamenei, Trump dan Netanyahu sama-sama menghasut rakyat Iran. Inilah saat kalian turun ke jalan untuk menyelesaikan misi kami. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Malah yang solid rakyat mendukung kepemimpinan Iran saat ini, termasuk Mujtaba Khamenei yang baru dilantik minggu lalu, yang baru terpilih, untuk melakukan serangan balasan. Sebenarnya sudah pernah dicoba oleh Amerika maupun Israel bulan lalu ketika ada demonstran anti rezim karena masalah ekonomi, ambruknya nilai tukar rupiah, dan itu pun juga tidak berhasil. Nah, ini dengan perang, ketika Amerika berusaha mendikte Iran, sekarang malah terbalik posisinya. Iran lah yang mendikte, makanya Iran bilang, kita lah yang akan menentukan akhir perang, bukan Trump ataupun Netanyahu.
Oke, jadi Iran lah yang kemudian menentukan akhir perang ini akan kapan akan terwujud begitu ya. Kita berbicara soal tadi Anda menyebutkan bahwa kesulitan antara pemerintahannya dan juga rakyatnya makin solid begitu ya. Nah, apakah Anda juga melihat Iran ini nantinya akan lebih agresif terutama dalam program nuklir yang kemudian disebut-sebut oleh Amerika Serikat dan ini bisa menjadi alat tawar atau justru lebih pragmatis kalau menurut Anda? Kalau saya lihat Iran sudah menunjukkan gestur yang jujur sejak awal ketika mereka dituduh oleh Amerika maupun Israel bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir, mereka mengizinkan tim inspeksi IAEA bolak-balik Iran dan sampai kesimpulannya kemarin pun diumumkan kembali oleh Direktur IAEA Selasa pekan lalu, Rafael Grossi bilang tidak ada bukti satupun bahwa Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Nah, ini ditambah lagi ada satu hukum yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh pemimpin revolusi Islam Iran 1979 Imam Khomeini yang mengharamkan produksi senjata pemusnah massal, senjata biologi, senjata kimia maupun senjata nuklir. Dan fatwa itu belum dicabut sampai sekarang, walaupun sekarang sudah pemimpin tertinggi ketiga. Nah, kemudian apa yang membuat Iran juga bahwa dia jujur, dia memang tidak memproduksi senjata nuklir. Iran masuk dalam perjanjian NPT, non-proliferasi nuklir, yang melarang negara manapun memproduksi atau menyebarkan teknologi pembuatan senjata nuklir. Dan ini yang tidak pernah disetujui oleh Israel. Israel tidak pernah masuk NPT, dan Israel pun tidak pernah mengizinkan tim inspeksi dari IAEA memeriksa reaktor nuklirnya, terutama reaktor nuklir di Mona di Negev, selatan Israel. Oke. Kalau kita membahas soal Trump ini kan juga sering mengklaim bisa menghentikan perang, walaupun tadi disebutkan Iran lah yang sebagai penentu perang ini akan berakhir kapan. Nah, kalau kita lihat secara realistisnya ya, Mas Assegaf, dalam peta perang saat ini, formula seperti apa yang kemudian mungkin dipaksakan Trump terhadap Iran? Ini ada yang menarik, itu kalau tidak salah Amerika untuk pertama kali, ini yang kedua kali dalam sejarahnya, Amerika pertama kali menggunakan bom GBU-43B. Ini bom paling mematikan non-nuklir, bom non-nuklir yang paling mematikan. Itu sudah digunakan ketika kemarin menghancurkan kalau tidak salah fasilitas produksi peluru kendali Iran di kota Quds kalau tidak salah. Saya lupa nama kotanya, itu yang seperti jamur, seperti bom nuklir, jadi efeknya seperti jamur asapnya. Nah, itu bom pertama kali itu dipakai ketika untuk menghancurkan basis ISIS di Afghanistan, basis Al-Qaeda di Afghanistan pada 23 April 2017. Kalau tidak salah saat itu dipakai untuk pertama kali. Tapi memang apa yang disampaikan Trump berbeda di lapangan. Ketika serangan pertama dilakukan, New York Times merilis berita, butuh 4 hari serangan intensif untuk menumbangkan rezim. Tapi kenyataannya kan itu tidak terjadi. Malah sebaliknya, rakyat dan rezim Iran makin solid. Yang kedua, Trump juga bilang bahwa kita, Angkatan Laut Amerika, akan mengawal kapal-kapal tanker yang ingin melewati Selat Hormuz. Tapi itu pun tidak terjadi. Bahkan ada pernyataan dari Angkatan Laut Amerika, saat ini tidak mungkin kami mengawal kapal-kapal tanker yang ingin melewati Selat Hormuz karena itu zona yang sangat berbahaya. Iran punya banyak senjata untuk melumpuhkan kapal-kapal tanker yang milik Amerika, milik Israel, atau punya afiliasi dengan kedua negara tersebut atau negara Eropa lainnya yang mendukung Amerika dan Israel dalam serangan Iran. Mereka punya drone, mereka punya peluru kendali balistik, kemudian juga mereka punya kapal kamikaze, perahu cepat kamikaze, dan juga mereka sudah menyebarkan ranjau yang bisa meledak kalau dilewati oleh kapal tanker. Oke, apakah ini juga menjadi perhitungan negara-negara teluk lainnya untuk bisa kembali memperhitungkan, apalagi negara-negara yang kemudian dalam tanda kutip ya di backup oleh Amerika Serikat untuk bisa memperhitungkan kembali? Saya kira memang sudah lama negara-negara Arab Teluk, ada 6 negara Arab super tajir itu di kawasan Teluk Persia, ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Kuwait, ada Bahrain dan Oman. Mereka semua mengandalkan sistem pertahanan negaranya maupun kelangsungan rezimnya kepada Amerika. Makanya mereka memberikan pangkalan Amerika di wilayah mereka itu untuk menjaga bukan hanya pertahanan negara, tapi rezim kerajaan yang nature-nya diktator. Makanya ketika ada gelombang demokratisasi,
pada musim semi Arab 2011 yang menumbangkan Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, Husni Mubarak, Gaddafi di Libya. Saya ada di sana waktu itu. Kemudian terakhir ada Assad di Suriah. Itu negara-negara itu kan Amerika selalu bilang bahwa itu adalah gelombang demokratisasi. Tapi kenapa yang disasar cuma pemimpin-pemimpin yang anti Amerika, anti Zionis. Sedangkan negara kerajaan yang nature-nya diktator itu tidak disasar. Jadi negara-negara Arab Teluk ini memang sadar bahwa Iran tidak mungkin mereka lawan. Makanya ketika perang saat ini terjadi, tidak ada satupun negara Arab Teluk itu yang mendeklarasikan mereka akan berperang melawan Iran. Ya karena memang mereka tidak mampu. Makanya mereka cuma mengandalkan Amerika untuk mengamankan negara maupun keberlangsungan rezimnya. Oke, nanti kita juga akan membahas usai jeda ya, Mas Faisal, terkait dengan soal pendanaan perang, termasuk juga soal konteks persenjataan, amunisi yang kemudian saat ini dipunyai atau dimiliki oleh masing-masing kubu, begitu Amerika Serikat, Israel, begitupun dengan Iran. Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garuda atau Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal sebagai balasan ke Amerika Serikat dan juga Israel. Media Iran juga menuliskan kantor
Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan gelombang ke-37 pada Selasa waktu setempat. Sementara media Iran lainnya, IRNA News Agency, melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Israel di Haifa dihantam drone Iran dalam beberapa jam terakhir. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya mengatakan serangan sebagai respon atas pengeboman depot minyak Iran di Teheran dan juga Al-Bors. مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Sementara itu, saudara, puing-puing berserakan di dekat lapangan Resalat Teheran, Iran akibat serangan udara Israel pada Selasa waktu setempat. Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah menyebut 6 orang tewas akibat serangan ini. Ribuan warga Iran menghadiri pemakaman sejumlah pejabat tinggi militer yang tewas dalam perang melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Upacara pemakaman digelar di ibu kota Teheran. Pemakaman berlangsung di dekat Enghalab Square pada Rabu waktu setempat. Truk yang membawa peti jenazah berbalut bendera Iran diarak melewati kerumunan warga yang datang memberikan penghormatan terakhir. Beberapa tokoh militer yang dimakamkan antara lain adalah Muhammad Bakhpour Ali Samkhani dan Aziz Nazir Zadeh. Mereka dilaporkan tewas 28 Februari saat perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dimulai. میخوایم یک کلمه بگیم به ترامپ به نتانیاهو مطمئن باش یک روز ما اونها رو از بین میبریم و اون روز خیلی دیر نیست. ما وایسادیم، وای خواهیم ساد و به قول معروف همه شما رو نابود میکنیم. بیاین تا ببینید چه بلایی سرتون میاریم. ما از هیچ کس نمیترسیم. بمب، موشک ما رو بکشید ما زنده تر میشیم. ما وایسادیم تا آخرش وایسادیم. جلوی همتون وایسادیم. خودم، خانواده‌ام، بچه‌هامون و همه وایسادیم تا ببینید که چه بلایی سرت میاریم. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana perang Iran melawan Amerika Serikat dan juga Israel yang sampai saat ini eskalasinya belum juga menandakan adanya penurunan. Masih bersama kami melalui sambungan daring pakar Timur Tengah ada Faisal Assegaf telah bergabung bersama kami. Tadi kita sudah membahas soal bagaimana ketahanan rezim dan juga lain sebagainya. Tapi yang kemudian ingin saya bahas selanjutnya adalah soal pendanaan. Ini kan menjadi hal yang penting juga, termasuk juga soal menentukan bagaimana ketahanan masing-masing kubu untuk bisa bertahan terus melakukan penyerangan, termasuk juga soal persenjataan dan juga amunisi. Bagaimana Anda melihat saat ini kekuatan militer Iran, termasuk juga soal pendanaan dan juga Amerika Serikat, Mas Faisal? Yang pertama, Amerika memang sebagai negara superpower, baik secara politik, ekonomi maupun militer, ya tentu tidak sebanding dengan Iran yang lebih di bawah ketimbang Amerika. Amerika menurunkan kalau tidak salah kapal induk ketiga akan ke sana yang sudah ada di Timur Tengah, itu ada USS Abraham Lincoln. Walaupun kabarnya sudah mundur 1000 km dari Teluk Oman setelah ini klaim Iran, setelah dihantam peluru kendali balistik Iran. Terus kemudian juga ada USS Gerald Ford, ini yang juga bermasalah limbah toiletnya. Ini terus Amerika juga menurunkan F-22 Raptor, terus juga F-35. Sama juga dengan Israel punya F-16, terus F-35 Adir, jadi F-35 versi terbaru.
Sedangkan Iran yang saya tahu mereka secara angkatan udara memang kalah jauh dengan Amerika dengan Israel karena memang mereka diembargo secara ekonomi maupun militer. Koleksi terakhir, koleksi tercanggih jet tempur Iran itu kalau tidak salah Sukhoi 24, Su-24, sedangkan Sukhoi versi terbaru udah Su-35. Jadi memang Iran kalah. Dari sistem pertahanan udara pun juga kalah ketimbang Amerika maupun Israel. Tapi memang Iran mampu menembak jatuh mungkin sudah lebih dari 10 drone atau pesawat nirawak Hermes milik Israel maupun pesawat nirawak MQ-9 milik Amerika. Nah, yang jadi andalan dari Iran dalam perang ini adalah seperti perang tahun lalu itu adalah pesawat nirawak kamikaze Shahid 136, kemudian peluru kendali balistik hipersonik. Hipersonik ini artinya kecepatannya di atas 5 kali kecepatan suara. Salah satunya peluru kendali balistik hipersonik Khorramshahr 4 itu bisa mencapai 16 kali kecepatan suara, artinya 16.000 km per jam. Ini yang diandalkan Khorramshahr, kemudian juga ada Sijil, ada Fatah versi 2, kemudian juga ada Khaibar Sehan yang bisa pecah sampai 80 itu peluru kendali cluster. Jadi ketika sudah mau turun pecah jadi 80 proyektil. Nah, kalau dari persenjataan memang kalah, cuma perbedaan Iran ini adalah pertama, mereka ada yang di pihak yang benar. Artinya, serangan balasan yang mereka lakukan memang benar secara moral, karena mereka harus membela tanah airnya, ketika diserang harus membela harkat dan martabat bangsanya. Kemudian juga dibenarkan oleh hukum internasional. Sebaliknya, apa yang dilakukan Amerika bersama Israel dengan menyerang Iran tidak punya legitimasi hukum internasional, malah itu pelanggaran hukum internasional. Dan juga mereka tidak mendapat dukungan dari rakyat, ya dengan berbagai survei, dan juga sudah mulai terjadi demo-demo di Amerika maupun sudah di Israel pun juga sudah mulai ada penolakan terhadap perang ini. Jadi secara persenjataan, secara militer Iran memang kalah untuk beberapa sisi, tapi untuk peluru kendali balistik hipersonik itu mereka menang. Makanya kita lihat sejak tahun lalu perang Juni 12 hari Juni tahun lalu Iran berhasil meluluh lantakan ibu kota Tel Aviv, Haifa, dan sekarang ditambah Yerusalem. Nah, ini yang persoalannya adalah kenapa akhirnya kita tidak melihat bagaimana keberhasilan Iran dalam perang tahun lalu maupun perang sekarang, karena memang dari awal perang hari pertama seperti tahun lalu militer Israel menerapkan sensor yang sangat ketat. Wartawan pun tidak boleh merekam memotret atau merekam video untuk rudal-rudal Iran yang menghantam pangkalan militer Israel. Tahun lalu itu ada 3, ada Nevatim, ada Hatzarim, dan pangkalan militer Talnov di Israel yang kena hantaman peluru kendali Iran. Nah, karena melihat Amerika maupun Israel mengakui bahwa peluru kendali balistik Iran itu sangat mengerikan. Makanya dalam perundingan program nuklir Iran kemarin itu salah satu yang ada 2 tambahan klausul. Jadi nuklir seperti memang alasan yang dibuat-buat. 2 tambahan klausul yang diminta Trump supaya terjadi kesepakatan adalah Iran harus menghentikan program peluru kendali balistiknya. Karena ini sudah terbukti perang tahun lalu dan sekarang pun juga terbukti. Nah, Iran itu bisa memproduksi sebulan 200 peluru kendali balistik. 200 sebulan, sekitar 200. Nah, kalau drone, pesawat nirawak mereka mungkin bisa ratusan karena ongkosnya lebih murah, sekitar 20.000 sampai 30.000 dolar. Nah, satu klausul lagi yang diminta oleh Trump bersama Netanyahu adalah ya Iran harus menghentikan semua dukungan baik secara militer, secara pendanaan terhadap milisi-milisi kelompok-kelompok pejuang yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, terutama Hamas dengan Jihad Islam, faksi terbesar di Gaza, dan juga Hizbullah. Karena ya mereka ini sudah merepotkan. 2 tahun berperang, Israel direpotkan di bagian utara karena berbatasan dengan Lebanon Selatan, terus di bagian selatan karena berbatasan dengan Gaza. 2 tahun itu mereka sangat kerepotan. Itulah yang kemudian akhirnya perundingan tidak mencapai kata kesepakatan begitu ya, Pak Faisal ya. Ya, dan satu lagi Mbak, yang membuat Iran bisa bertahan embargo dari tahun 1979, ekonomi maupun militer, karena bangsa Iran itu punya pride. Mereka peradaban tua, ribuan tahun silam, mungkin sekitar 3.000-an tahun atau 4.000 tahun silam, mereka adalah bangsa besar, pernah menguasai sebagian dunia. Artinya, kalau dibandingkan dengan Amerika, yang tahun ini baru usia negaranya 250 tahun, peradabannya, atau Israel apalagi yang baru 1948, mereka menganggap ini negara kemarin sore.
Artinya bangsa Iran sebagai bangsa besar gengsi untuk mengalah kepada dua negara yang usianya masih kemarin sore. Oke, itu artinya kecil kemungkinan Iran bisa kemudian nantinya menerima ketika memang Trump akan melakukan diplomasi secara transaksional dalam tanda kutip begitu, atau seperti apa? Saya kira sekarang posisinya Iran mendikte Amerika. Kalau misalkan perang ini lanjut terus, kalau sampai akhirnya pada titik kulminasi berhenti, Iran kelihatannya ada pesan kenapa Iran akhirnya mengebom semua pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, termasuk di Irak dan di Jordan, selain di 6 negara Arab Teluk itu. Iran seolah-olah ingin memberi pesan, setelah perang ini tidak boleh ada lagi pangkalan militer Amerika di Timur Tengah yang merupakan representasi dari hegemoni Amerika di Timur Tengah. Dan Anda melihat itu adalah pesan yang kemudian tegas ingin disampaikan oleh Iran di mata dunia, termasuk juga di negara-negara Teluk lainnya, begitu ya? Iya, jadi Iran ingin menunjukkan bahwa sebagai sebuah bangsa besar, bukan besar dan kecilnya, tapi mereka punya harkat dan martabat, sehingga mereka berani melawan setiap ketidakadilan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya Israel. Oke, tapi kemudian yang ingin kita tanyakan selanjutnya adalah soal bagaimana nasib dunia begitu ketika perang ini belum menunjukkan adanya eskalasi yang menurun begitu, karena ada dampak-dampak yang dirasakan oleh semua bangsa begitu. Salah satunya adalah krisis energi ini yang kemudian paling ditakutkan, termasuk juga perekonomian. Nanti kita akan bahas di situ. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali.
Saya Disti Larasati masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara Duta Besar RI Rusia, Duta Besar RI untuk Rusia tahun 2008 hingga 2011, Hamid Awaludin bilang Rusia meminta Amerika Serikat untuk menghentikan perang dengan Iran masih bersifat negosiasi. Itu cara Trump untuk melakukan trade off dengan Rusia. Oke. Begitu juga. Nah, Rusia mendekati Trump menghentikan perang bukan semata-mata alasan apapun ya. Jadi gini skenarionya. Itu Rusia berhadapan dengan Ukraina. Sudah tahun keempat. Dia juga nggak mau berhenti kan karena gengsi. Tetapi tidak bisa juga melanjutkan perang terus-menerus. Karena perlawanan dari Ukraina ternyata dahsyat. Ingat waktu pertama kali diserang dia hanya mengatakan hanya beberapa hari habis. Ternyata sudah masuk tahun keempat. Nah, tahu terus kemampuan juga sudah terbatas karena masalah ekonomi. Begitu juga Trump. Trump janjinya kepada dunia dalam waktu beberapa saat saja dihabis Iran. Ternyata sudah hari ke-12 bukannya habis, perlawanan semakin sengit. Dua-dua punya ego untuk menghentikan perang ini meskipun secara ekonomis sudah tidak mampu baik Amerika maupun Rusia. Nah, Trump Putin menelpon Trump dengan asumsi perang berhenti, kemudian yang diharapkan memang adalah permintaan Trump hentikan juga perang di situ. Jadi kepada dunia akan sehentikan perang dengan Ukraina, tapi ada timbal baliknya perang Iran berhenti. Itu cara berpikir ya. Kedua, Trump itu mengapa tiba-tiba loncat ke tengah berkomunikasi dengan Trump? Itu kan Iran adalah strategic alliance, ya partner strategiknya di Eurasia, sehingga dia punya kepentingan untuk menghentikan perang. Sebab kalau di ekonomi, ya sebenarnya perang di Iran itu kalau berlanjut, yang diuntungkan itu adalah Rusia karena harga minyak kan naik sekarang akibat perang. Dan ingat, suplai kebutuhan minyak dunia itu disuplai 12-13% dari Rusia. Jadi mestinya secara ekonomis ya Putin atau Rusia itu diuntungkan oleh perang. Tapi pertimbangannya itu tadi ya ada dua. Itu jawaban saya pada Anda. Bahwa apakah dia didengar atau tidak namanya negosiasi. Itu Trump kan gengsi langsung mengatakan oke deh kita terima. Apalagi yang meminta ini saingannya kan adalah Rusia. Ingat ya, ada dua superpower lain yang menjadi saingan berat Amerika, yaitu Rusia dan Cina. Dia ingin selalu menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak diatur oleh superpower lain karena kami adalah hegemonic power. Itu cara berpikir. Oke. Saudara, kita masih membahas soal perang Amerika Serikat Israel versus Iran bersama dengan pengamat Timur Tengah Bung Faisal Assegaf masih bersama kami melalui sambungan daring. Bung Faisal, melanjutkan perbincangan kita di Breaking News Kompas TV soal bagaimana upaya yang nanti bisa diterima oleh Iran untuk bisa sama-sama bersama dengan Amerika Serikat dan juga Israel menghentikan perang, sepakat untuk bisa menghentikan perang karena kita tahu dampaknya ini luar biasa terhadap bangsa-bangsa lain, soal energi, soal perekonomian. Dari kacamata Anda, pandangan Anda, Bung Faisal, negara mana yang kemudian bisa diterima dalam tanda kutip oleh Iran untuk bisa Iran ini sedikit melunak? Sejauh ini belum ada. Kalau tadi Putin nelpon Trump minta menghentikan perang, ya memang benar. Harusnya yang diminta menghentikan serangan adalah Amerika dengan Israel, bukan Iran. Karena ya mereka duluan yang memicu perang. Mereka yang melakukan serangan seolah-olah itu mengkhianati karena serangan itu dilakukan ketika perundingan sedang berlangsung. Bahkan menurut Menteri Luar Negeri Oman, Badar Al Busaidi bilang bahwa hampir tercapai kesepakatan
Artinya perundingan ini mencapai kemajuan positif. Tapi ternyata Amerika dengan Israel menyabotase perundingan itu dengan menyerang Iran. Nah, sejauh ini belum ada presiden atau kepala negara lain yang menghubungi Iran untuk minta bahwa Iran untuk segera melanjutkan ke perdamaian. Saya kira Iran akan memanfaatkan momentum ini bukan sekedar untuk membela bangsanya karena yang diserang, negara yang diserang, tapi Iran akan memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan pamor Iran di dunia internasional. Karena ketika perang Gaza, 2 tahun perang Gaza, ini saya bicara dalam konteks negara-negara Muslim. Semua negara Muslim itu kan istilahnya punya aib. Bahkan terutama negara-negara Arab yang tetangga dekat dengan Palestina, dengan Gaza. Mereka cuma diam, tidak bisa menghentikan genosida yang dilakukan Israel, pembantaian, kejahatan perang dan kejahatan manusia di Gaza. Nah, dan bahkan dunia pun tidak bisa. Dewan Keamanan PBB kita tahu pasti diveto oleh Amerika. Nah, saya kira Iran akan memanfaatkan momentum perang ini untuk menjadikan pamor bahwa Iranlah satu-satunya negara yang bisa memberikan sanksi yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia kepada negara pelaku genosida seperti Israel. Iranlah yang sekarang sedang memberikan sanksi kepada Amerika, negara apalagi di bawah Trump yang sudah tidak mau mengakui hukum internasional. Nah, Iran sedang memberikan sanksi kepada Amerika yang sering melanggar hukum internasional dan dunia tidak bisa memberikan sanksi, termasuk PBB tadi karena ada hak veto yang dimiliki oleh Amerika. Saya kira ya Iran akan tetap melanjutkan perang ini karena memang Iran berada di pihak yang benar. Sesuai hukum internasional, sebuah negara kalau diserang, mereka berhak membalas. Dan inilah yang sedang dilakukan Iran. Pertanyaan selanjutnya, sampai kapan? Sampai kapan? Nah, ini kalau sampai kapan? Iran akan mempertimbangkan ketika Amerika dengan Israel menyerah, artinya stop serangan. Persoalannya apakah Trump dengan Netanyahu mau harga dirinya jatuh karena mereka yang memulai, akhirnya mereka yang menghentikan serangan. Itu kan seperti simbol mereka mengaku kalah kepada Iran. Ini tentu akan membuat artinya kalau Trump dengan Netanyahu menyerah, menghentikan serangan, rakyat dunia akan mengakui ya Iran sebagai pemenangnya. Oke, itu jawabannya begitu ya, sampai kemudian Amerika Serikat dan juga Israel mengakui kekalahan dan juga menyerah begitu ya. Tapi kita tahu di dalam perang itu kan tidak ada ada dampak kemanusiaan, pasti ada dampak kemanusiaan, nyawa-nyawa melayang begitu, termasuk juga dampak ekonomi, harga minyak dunia yang semakin naik, perekonomian yang kemudian punya efek domino terhadap dampak perang ini. Bagaimana kemudian Iran melihat ini? Ya, dunia harus melihat sebaliknya. Kedua negara ini sudah sering melanggar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendapat hukuman. Israel sebagai sebuah negara tidak pernah dikenai sanksi seperti Iran. Iran dikenai sanksi oleh Amerika maupun Eropa dengan tuduhan yang tidak pernah terbukti. Bahkan yang menyatakan sendiri adalah Direktur IAEA Rafael Grossi. Dia menyatakan tidak ada bukti Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Artinya kan Iran sudah kena sanksi. Kenapa yang jelas-jelas seperti Israel yang sering melanggar hukum internasional, bahkan Perdana Menterinya sudah dinyatakan penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional, tidak pernah dikenai sanksi. Ketika seorang pelaku kejahatan tidak pernah kena hukuman, maka dia akan selalu mengulangi perbuatannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Amerika. Amerika membunuh jutaan warga Afghanistan 2001 dengan dalih mengejar jaringan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Amerika membunuh jutaan warga Irak untuk menumbangkan Saddam Hussein dengan dalih Saddam sedang mengembangkan senjata pemusnah massal dan ternyata tidak terbukti. Dan ini yang dilakukan oleh Amerika bersama Israel terhadap Iran, walaupun itu tidak pernah terbukti. Jadi persoalannya adalah bagaimana dunia bisa memberikan sanksi kepada Amerika maupun Israel. Sanksi itu bisa sanksi politik. Semua negara yang punya hubungan diplomatik dengan Amerika harus berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika. Semua negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Kita lihat selama 2 tahun perang Gaza, ada 14 negara muslim yang punya hubungan diplomatik, tapi mereka tidak berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Itu kan artinya ini sangat ironis. Oke, ini yang kemudian ingin ditunjukkan oleh Iran begitu ya, bahwa negara Iran lah yang kemudian satu-satunya negara yang kemudian bisa memberikan secara tegas sanksi terhadap Amerika Serikat dan juga Israel, apa yang kemudian mereka telah perbuat selama ini begitu ya kepada dunia. Walaupun kita tahu
perang ini dampaknya lagi-lagi kepada perekonomian, energi. Inilah yang kemudian mulai dirasakan negara-negara di dunia begitu. Itu artinya ketika nanti ada tekanan, dalam tanda kutip bukan tekanan ya, diplomasi yang coba untuk diupayakan oleh negara-negara termasuk PBB, ini tidak akan Iran tidak akan bergeming atau seperti apa? Saya kira Iran posisinya akan tegas karena begini. Kenapa Iran harus membalas dengan dahsyat? Karena Iran sudah menerima 2 penghinaan. Tahun lalu serangan langsung menewaskan 6 komandan senior, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Muhammad Bagheri, Jenderal Muhammad Bagheri, dan Komandan Garda Revolusi, Jenderal Hussein Salami. Nah, yang sekarang bahkan lebih banyak. Ada Panglima Angkatan Bersenjata Abdurrahim Musawi, Komandan Garda Revolusi Muhammad Pakpur, tadi juga Menteri Pertahanan Aziz Nasirjadeh, dan pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Kenapa Iran harus membalas? Pertama, ini untuk menjaga kredibilitas rezim. Kok bisa sih dalam 2 tahun perang 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut langsung tewas semua komandan senior, Panglima Angkatan Bersenjata, bahkan sekarang pemimpin tertinggi. Iran harus membalas untuk memelihara kredibilitas rezim mula yang berkuasa sejak 1979. Mereka kan sudah kena aib, penghinaan, kecolongan. Rakyat akan bertanya, kok bisa sih kecolongan lagi? Nah, itulah mereka harus membalas dengan serangan yang sangat dahsyat, serangan balasan, karena mereka harus menjaga kredibilitas rezim. Yang kedua, ini untuk menjaga moral pasukan Iran sendiri. Kalau pemimpin tertinggi, Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, Menteri Pertahanan bisa tewas dan Iran hanya membalas sekedarnya, itu akan menjadi pertanyaan bagi prajurit itu sendiri. Juga akan menjadi pertanyaan bagi rakyat Iran. Kok kita lemah? Nah, ini yang berbahaya untuk kredibilitas rezim mullah itu sendiri. Mereka harus menjaga kepercayaan rakyat Iran, baik yang sipil maupun militer, bahwa rezim yang berdiri sejak 1979 ini adalah rezim yang masih mampu menjaga kedaulatan negara. Oke, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan perkembangan perang di Timur Tengah ini bersama dengan Bung Faisal Asgaf yang merupakan pengamat dari Timur Tengah. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kita masih membahas bagaimana dinamika peperangan yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel versus Iran yang sampai saat ini masih belum menunjukkan adanya eskalasi yang menurun begitu ya. Masih bersama kami melalui sambungan daring pengamat Timur Tengah Bung Faisal Assegaf. Bung Faisal, ini kan tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian bisakah negara-negara di baik itu di negara Teluk ataupun kemudian pemimpin-pemimpin negara lainnya untuk bisa dalam tanda kutip membujuk agar perang ini segera berakhir karena ada dampak ekonomi, ada dampak secara energi yang kemudian dirasakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Kalau dari kacamata Anda, soal kerugian ekonomi akibat dampak perang ini secara signifikan, apa yang bisa Anda sampaikan? Dari sektor energi, minyak dan gas, itu kan sudah ada 3 kilang atau fasilitas minyak yang dibom. Itu pertama adalah Ras Tanura, kilang terbesar di Saudi, sehari bisa menghasilkan produksinya itu sekitar 500.000 barel per hari. Kemudian kilang Sitra itu di Bahrain, itu sekitar produksinya sehari bisa masalah 350.000 barel minyak. Terus kemudian ladang gas Slavan milik Qatar itu juga sudah kena ledakan, dihantam serangan. Terus juga ada 2 BUMN di negara Arab Teluk yang sudah menyatakan force majeure. Pertama adalah Qatar Energy, terus kemudian BAPCO, Bahrain Petroleum Company. Jadi dengan force majeure ini artinya kontrak pengiriman barang pengiriman minyak ataupun gas ke konsumen itu tidak bisa dipenuhi karena situasinya force majeure. Nah, kerugian lain adalah ya pasokan minyak ke berbagai negara baik di Eropa terus kemudian di Asia itu tidak lancar karena Selat Hormuz ditutup secara selektif oleh Iran. Tapi sebaliknya Iran memperoleh keuntungan, dia tetap bisa mengekspor sekitar 2 juta barel minyak per hari ke Cina yang merupakan importir minyak Iran terbesar di dunia. Jadi dia importir terbesar minyak Iran. Nah, kerugian lainnya adalah kita tahu maskapai di Timur Tengah, bandara-bandara sebagai hub untuk menuju Eropa. Dubai, itu bandaranya juga terganggu, malah sempat ditutup, sekarang sudah mulai limitasi. Kemudian juga bandara di Doha, itu juga diserang, Kuwait juga diserang. Artinya lalu lintas yang menjadi hub untuk dari Asia mau ke Eropa lewat penerbangan, karena kan yang menguasai penerbangan dunia ini kan ada 3. Ada Emirates, dari Timur Tengah, ada Etihad, dan kemudian ada Qatar Airways. Nah, ini menjadi terganggu. Itu juga berpengaruh untuk devisa buat negara Uni Emirat Arab maupun Qatar sebagai pemilik maskapai. Kemudian juga gangguan ekonominya adalah mengenai tenaga kerja yang ada di sana. Tenaga kerja selama ini merasa aman di Saudi, di Kuwait, di Bahrain, di Oman, di Qatar. Sekarang mereka merasa kalau perang semakin lama, mereka bisa menjadi trauma. Ternyata negara yang tempat mereka mencari nafkah dengan merantau ke sana dengan penghasilan memang lebih besar karena nilai tukar itu sendiri, ternyata sekarang sudah tidak aman. Artinya kalau misalkan perang bertambah panjang, mereka mau tidak mau harus kembali, dan kalaupun mereka mau balik, pihak keluarga pasti kan sudah tahu semua cerita bahwa sekarang negara itu tidak aman, perang bisa muncul kapan saja, otomatis mereka bisa jadi akan ekspor tenaga kerja ke Timur Tengah, terutama ke kawasan Arab Teluk akan menurun jika dampak dari perang ini sendiri. Oke, itu artinya perang ini tidak hanya soal bagaimana soal persenjataan, tapi juga perang dari segi ekonomi yang kemudian dihantam juga oleh Iran, tidak hanya kepada Amerika Serikat, tapi juga ke negara-negara Arab lainnya. Begitu maksud Anda? Ya, jadi memang negara sekutu Arab, negara-negara Arab Teluk tadi, 6 negara Arab Teluk yang menjadi sekutu Amerika sekarang sudah merasakan dampak dari perang. Mereka tidak ikut berperang, tapi mereka kena getahnya. Ya, kayak Dubai itu kan pusat keuangan, pusat investasi, terus juga pusat hiburan, turis. Sekarang sudah kosong. Banyak orang ketakutan, banyak orang ingin segera meninggalkan Dubai. Ya karena ya itu tadi. Dampak ini artinya Iran bukan hanya memukul Amerika maupun Israel, tapi Iran juga sudah memukul semua sekutu Amerika yang ada di Timur Tengah, termasuk Jordan juga
juga diserang. Bahkan Amerika sudah menutup kedutaannya di Kuwait, kemudian juga terakhir di Irak itu kalau tidak salah, itu sudah mulai ditutup. Sudah dari seminggu pertama, tidak sampai seminggu, Amerika dengan Israel sudah memerintahkan semua warganya segera tinggalkan 6 negara Arab Teluk itu sendiri, termasuk Jordan, terus juga termasuk Irak. Oke, nanti juga kita akan membahas soal apa yang bisa menjadi strategi Indonesia untuk bisa mengantisipasi dari soal perekonomian begitu. Kalau melihat situasi di Timur Tengah saat ini begitu ya. Nanti kita juga akan bahas usai jeda bersama dengan rekan saya Tili Rea Bella di Breaking News Kompas TV. Jadi tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Rea Bella. Saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta penyelesaian perang dengan Iran dilakukan lebih cepat. Akankah perang di Timur Tengah segera berakhir? Perang AS Israel dengan Iran berdampak masif. Kerusakan terjadi di mana-mana. Korban meninggal, hingga sosial ekonomi negara-negara di dunia terdampak. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sudah bersuara meminta pemimpin dunia menghentikan perlombaan senjata dan mulai berdamai. Juga, Presiden Rusia Vladimir Putin ikut andil mendorong perdamaian. Putin menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar perang dengan Iran segera diakhiri. Putin juga mendorong agar dilakukan jalur mediasi yang sudah dilakukan antara pemimpin negara-negara Teluk dengan Presiden Iran. Президент России высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран. В свою очередь, президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Namun, alih-alih menerima saran Putin, Trump malah balik menangkis dengan meminta Rusia menyelesaikan perang dengan Ukraina terlebih dahulu. Trump menolak Putin ikut campur dalam perang melawan Iran. Yes, I had a very good call with President Putin. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. We obviously talked then about the Middle East, and he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Jual beli serangan memang terus terjadi. Negara yang berkonflik belum berhenti mempertontonkan kekuatan militer mereka lewat peluncuran rudal hingga serangan udara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan adanya awal dari sebuah negara baru. Hal tersebut disampaikan Trump dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Florida pada Senin malam waktu setempat. Trump menyebut operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika dan Israel juga telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara negara tersebut. I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Sementara itu, Saudara, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk bagian hukum dan internasional Kazim Garibabadi mengatakan konflik dengan Amerika dan Israel hanya akan terjadi jika ada jaminan agresi tidak terulang kembali. Ia menambahkan bahwa prioritas Iran saat ini adalah untuk membela negaranya usai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei wafat dalam serangan. Kazim juga menyebut keputusan penghentian perang hanya berada di tangan Iran.
دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Kami masih bersama pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat siang Mas Faisal dengan Bella di studio. Siang Mbak Bella. Ya, tadi sebelum jeda bersama rekan Adisti sempat membicarakan soal bagaimana Indonesia posisinya dan apa dampaknya terkait dengan konflik yang ada saat ini. Tapi sebelum kita sampai ke pembahasan soal Indonesia, ini kita harus menguraikan benang kusut yang terjadi antara konflik yang diciptakan Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, seperti itu. Rusianya sudah nelpon minta Amerika Serikat untuk maulah bernegosiasi mungkin. Tapi di satu sisi Amerika tidak mau, Iran pun tampaknya sepertinya sama. Nah, mengurai benang khusus siapa yang bisa dipercaya untuk kedua belah pihak menjadi negosiator. Kemudian namanya konflik pasti semuanya mengklaim ingin menang dan ingin unggul satu sama lain. Nah, bagaimana nih Mas Faisal untuk mengurainya seperti apa? Ya, sebenarnya memang sulit karena memang kita tahu Presiden Amerika Donald Trump maupun Perdana Menteri Israel Netanyahu sebenarnya semua punya motivasi pribadi dalam perang ini. Kenapa Trump punya motivasi? Trump itu saya sebut sebagai Presiden Amerika kedua paling berjasa buat Israel setelah Harry Truman. Presiden Amerika Harry Truman adalah pemimpin negara pertama yang memberi pengakuan berdirinya Israel setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Hanya butuh 11 menit, Amerika menjadi negara pertama yang mengakui berdirinya negara Israel. Nah, itu jasanya Truman. Sedangkan jasa Trump jasanya adalah memberi pengakuan terhadap Yerusalem, baik barat maupun timur. Timur ini kan yang diinginkan oleh pihak Palestina sebagai ibu kota Israel. Artinya Palestina sudah tidak punya harapan lagi untuk itu pada 6 Desember 2017. Dan Trump melanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Ini jasa pertama Trump. Nah, jasa kedua Trump adalah melalui Dewan Perdamaian, di bawahnya ada pasukan internasional ke Gaza yang mandatnya adalah untuk melucuti senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Jasa inilah yang ingin dibuat oleh Trump, yakni bagaimana melemahkan dan menghabisi semua kelompok pejuang Palestina yang selama ini merepotkan Israel, apalagi setelah serangan 7 Oktober 2023. Itu kan Israel kebobolan, penghinaan besar bagi Israel. Nah, jasa ketiga Trump yang ingin Trump buat adalah bagi Israel adalah bagaimana menghabisi rezim Mullah yang dari awal berdiri 1979 anti-Zionis, anti-Amerika. Itu motivasi pribadi pertama Trump. Dia ingin menjadi presiden Amerika paling berjasa bagi Israel. Karena di Amerika itu ada istilah Israeli Firsters. Elit-elit Amerika baik di politik, militer maupun ekonomi yang menjadikan kepentingan Israel adalah kebijakan luar negeri nomor 1 Amerika Serikat. Nah, motivasi kedua kenapa Trump butuh perang ini akhirnya menyerang Iran, karena kita tahu Trump dihantam isu Epstein file. Di situ adalah jaringan kejahatan pedofil yang dipimpin oleh Jeffrey Epstein. Di situ ada foto yang sudah dirilis, dokumennya, ada video juga Trump ada di tempat tinggal Epstein, ya bermain dengan anak-anak kecil. Artinya Trump pun sebagai penjahat pedofil. Nah, jadi Trump butuh pengalian isu saya kira. Kalau lihat dari motivasi yang kedua tadi, karena Epstein file sudah kan Amerika sudah punya catatan kejahatan kejahatan moral yang dilakukan presiden. Kita tahu ketika Bill Clinton selingkuh dengan Monica Lewinsky, itu kan sampai ada desakan untuk impeachment atau pemecatan Bill Clinton. Nah, sekarang Trump jauh lebih mengerikan, dia menjadi penjahat pedofil masuk dalam jaringan Jeffrey Epstein. Nah, Netanyahu juga sama. Netanyahu punya motivasi pribadi adalah karena Netanyahu ini punya 4 kasus korupsi. Waktu perang Gaza 2 tahun sidang 4 kasus korupsi Netanyahu tidak ada yang selesai. Karena dengan alasan keamanan nasional, negara dalam keadaan darurat sedang perang, Netanyahu bisa menghindari semua proses persidangan untuk 4 kasus korupsinya. Makanya kenapa perang ini susah untuk dihentikan. Iran di satu sisi
mereka harus membalas serangan karena itu diakui oleh hukum internasional. Rezimnya pun harus menjaga kredibilitas karena kebobolan dalam 2 kali perang dalam 2 tahun, bahkan ini kebobolan penghinaan terbesar bagi Iran, pemimpin tertingginya tewas. Jadi sulit kalau kita lihat masing-masing pemimpin, apalagi Mujtaba Khamenei, dia kehilangan ayahnya, Ayatullah Ali Khamenei, dia kehilangan ibunya, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan salah satu putranya. Jadi memang semua punya motivasi pribadi dalam perang ini. Itulah yang sulit bagi negara lain atau pemimpin negara lain bagaimana untuk menghentikan ini. Karena semua itu tadi punya motivasi pribadi. Lalu posisi Indonesia seperti apa? Apakah bisa dianggap sebagai pihak yang cukup netral untuk berada di tengah menjadi mediator agar konflik ini tidak semakin meluas? Karena kalau semakin meluas tampaknya negara-negara lain yang negara-negara besar lain tampaknya juga ingin lama-lama ikut juga dalam konflik ini, Mas Faisal. Ya, kalau kita lihat posisi Indonesia di Timur Tengah sangat lemah. Kita tuh tidak punya pengaruh di Timur Tengah. Makanya kita berkali-kali bolak-balik 2 tahun agar perang Gaza dihentikan, segera dihentikan, akses bantuan masuk. Kita sudah sering pemerintah menyampaikan itu, tapi tidak dianggap. Ya karena memang posisi kita di Timur Tengah lemah. Karena sebuah negara punya posisi tawar tinggi itu ada 3 faktor. Pertama, dia punya kekuatan militer, kedua dia punya kekuatan ekonomi, ketiga wibawa pemimpin. Kita pernah mengalami yang wibawa pemimpin. Zaman Soekarno ketika Indonesia merdeka, Indonesia tidak punya kekuatan militer yang diperhitungkan, tidak punya kekuatan ekonomi baru, tapi karisma Soekarno, keberanian dan integritasnya membuat kita punya wibawa di dunia internasional. Makanya kita bisa mengadakan konferensi Asia Afrika dengan tujuannya adalah memerdekakan negara Asia Afrika yang masih dalam penjajahan. Jadi posisi Indonesia ya terus terang saja kemarin ada sedikit kekeliruan yang dilakukan Presiden Prabowo. Pertama, dia telat mengucapkan bela sungkawa, dia tidak mengutuk serangan yang dilakukan Amerika dengan Israel, padahal kita selalu mengklaim menghormati hukum internasional. Sedangkan yang dilakukan oleh Amerika dengan Israel adalah melanggar hukum internasional. Saya kira tidak ada yang bisa yang lakukan Indonesia karena memang posisi tawar kita di Timur Tengah itu lemah. Karena posisi kita yang cukup lemah tadi, lalu apa yang harus dipersiapkan oleh Indonesia dalam tanda kutip menyelamatkan dalam negeri kita dulu deh, sebelum akhirnya kita ikut membantu di luar supaya konfliknya tidak meluas? Ya, yang pasti ada 2, ketahanan energi dan pangan. Karena kita tahu ketika invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, itu harga gandum naik, imbasnya ke harga roti naik. Nah ini sekarang harga energi karena pasokan macet, terus juga sudah mulai ada force majeure, tadi Qatar Energy dan Bahrain Petroleum Company menyatakan force majeure, artinya pasokan minyak, kita sebagai artinya pasokan semakin sedikit, harga bisa naik. Nah inilah yang harus diantisipasi. Saya kira ya pemerintah seperti kata Presiden Prabowo, ketahanan pangan ya juga harus dilengkapi dengan ketahanan energi. Karena inilah untuk menjaga stabilitas harga. Kalau harga perang makin lama, harga BBM naik sempat $119 per barel harga minyak dunia. Terus sekarang sudah balik ke terbaru, hari ini saya lihat harga minyak Brent itu $97 per barel. Artinya pemerintah hanya punya 2 pilihan kalau perang makin panjang. Apakah pemerintah mensubsidi agar harga tetap stabil, harga BBM, karena ini akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa, karena BBM digunakan transportasi. Apakah kita akan subsidi karena kita sudah defisit, artinya kita akan makin defisit, ataukah pemerintah akan memilih pilihan kedua, membiarkan harga naik, artinya itu akan terjadi gejolak, akan banyak protes dari masyarakat karena kita tahu daya beli masyarakat sekarang kita sudah lemah. Itu tadi kalau soal dalam negeri kita juga harus ada kaitannya dengan ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Terakhir Mas Faisal, dikit lagi ini yang mau musim haji. Nah, apakah memang konflik ini juga nantinya sedikit banyak akan berpengaruh pada penyelenggaraan haji juga, dan apakah kita di sana bisa bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi jika memang hajinya tidak bisa dilakukan, kita bisa mendapatkan refund atau mungkin penundaan di tahun berikutnya. Posisi tawar kita seperti apa? Yang jelas pengalaman haji pernah dihentikan ketika, saya lupa, awal abad 20 kalau tidak salah, ketika ada wabah penyakit. Ketika itu dunia kedokteran belum terlalu maju, obat-obatan juga belum istilahnya belum mampu mengatasi wabah penyakit waktu itu, haji pernah dihentikan. Nah, kalau perang ini panjang, seperti kata juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Ali Naini, bahwa Iran siap perang 6 bulan,
Bahkan kalau tidak salah, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani menyatakan kita siap perang bertahun-tahun, sampai 10 tahun. Kalau memang Amerika dengan Israel tidak mau menyerah, artinya perang akan terus berlanjut. Dan ini akan mengganggu musim haji yang tinggal 2 bulan lagi. Karena Idul Fitri ke Idul Adha itu kan jaraknya 2 bulan. Ya, saya kira ya apa yang bisa dilakukan pemerintah, ya pertama bagaimana memastikan kalau memang dana sudah dibayarkan, artinya orang-orang yang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji, kalau memang tidak bisa haji dihentikan tahun ini, seperti waktu pandemi COVID kan cuma 200 berapa, itu Ya, ada sangat sedikit lah ketika puncaknya pembatasan. Nah ya itulah yang harus diamankan oleh pemerintah, bahwa orang yang sudah daftar haji kalau misalkan tidak bisa berangkat karena perang berlanjut, mereka harus dijamin tahun depan mereka akan berangkat. Nah, tapi konsekuensinya daftar tunggu antrian akan semakin panjang. Ya, kita sama-sama berharap konfliknya tidak, ya berharap ya konfliknya tidak semakin panjang, karena dampaknya tuh panjang, gak cuma ekonomi tapi juga tadi ketahanan pangan, dan juga ada haji yang harus dipersiapkan dan orang-orang yang sudah bersiap untuk berangkat haji dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih perbincangannya di Breaking News Kompas TV siang hari ini, Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama Mbak Bella. Dan saudara, Breaking News Kompas TV kami tutup. Saya Tili Rea Bella pamit, sampai jumpa.